bahasa ini sangat mempengaruhi di kehidupan kalian teman-teman. Bahasa ini sangat penting ya. Oke, next. Nah sebenarnya kalau kalian tanya apa sih bahasa itu, sebenarnya kan bahasa ini kayaknya ya udah tinggal kita omongin aja gitu, nggak sepenting itu, tapi ternyata bahasa itu penting banget teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nggak berbahasa ya, kalian tuh tidak bisa berkomunikasi gitu. Coba deh misalnya kita mau ngomong gitu, tapi kita berdua tidak berbahasa gitu, kita kan nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita harus berkata-kata gitu, harus menggunakan bahasa ya teman-teman. Nah bahasa ini kunci komunikasi teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak berbahasa, kalian tidak bisa berkomunikasi. Dan kalau kalian tidak bisa berkomunikasi, tidak terjalinnya, tidak terjalinnya apa? Tidak terjalinnya betul, tidak terjalinnya hubungan atau interaksi ya, benar sekali. Nice. Nah, bahasa ini juga termasuk dalam cerminan identitas diri. Apa sih yang dimaksud cerminan identitas diri? Mungkin ada yang tahu? Ada yang mau tunjuk tangan? Yang berani dari Oke, jadi bahasa merupakan cerminan identitas diri. Ini deh, kalau misalnya seseorang nih yang memiliki tutur bahasa yang kurang baik gitu ya, mereka akan dilihat sebagai orang yang kurang baik juga gitu. Jadi semakin baik bahasa yang digunakan, maka identitas seseorang, cerminan diri seseorang itu semakin baik. Contohnya deh, kalau misalnya ada orang nih yang berkata kasar sepanjang hari gitu ya, maka dia ini akan dinilai sosok yang kurang baik gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bertutur kata baik, terus orangnya sopan, bisa menempatkan diri, kalau ngomong sama orang tua itu bahasanya seperti apa, nah dia akan dinilai sebagai orang yang lebih baik gitu dibanding dengan orang yang bahasanya ini kurang bagus gitu. Nice. Nah bahasa juga ini mencerminkan kecerdasan teman-teman. Karena kalau misalnya orang yang cerdas, pasti dia bisa bahasanya tuh bisa bagus gitu. Kalau misalnya orang cerdas, contohnya gini deh, kalau orang yang nggak cerdas nih, pasti dia kan berkata dulu sebelum mikir gitu ya. Kan kalau misalnya orang cerdas itu mikir dulu nih, kira-kira oh kalau aku ngomong gini aku kayak gini nggak ya. Nah kalau misalnya nggak dipikir dulu kalau ngomong, kadang ada kata-kata yang kurang baik gitu ya, namanya juga manusia ya teman-teman ya, pasti semua orang juga pernah. Nah tapi kalau misalnya bahasanya baik, pasti bahasanya sudah dipikirkan gitu. Makanya bahasa ini bisa mencerminkan kecerdasan seseorang. Next. Selanjutnya ini ada bahasa sebagai kualitas komunikasi ya. Jadi semakin bagus bahasanya, maka kualitas komunikasinya juga semakin baik. Makanya kalau misalnya orang berbahasa nih, misalnya bahasa dia nih apa ya, misalnya ngomongnya kasar gitu, apalagi sama anak kecil. Nah kualitas komunikasi akan buruk, apalagi anak kecil kan suka meniru ya, suka meniru orang dewasa yang sedang bicara gitu. Nah selanjutnya cara berbahasa sesuai tempatnya teman-teman. Kalau misalnya kalian berbahasa nih, ini kalian juga harus tahu tempatin bahasa nih. Ini ada tempat yang formal dan ada yang non formal. Ada yang bisa dipuji juga, contohnya bahasa yang dipakainya kalau formal. Ada yang punya nggak nih? Kira-kira gimana sih dipakainya bahasa yang formal ini? Ada yang mau jawab? Jadi jawab saya sekali ya. Jadi cara berbahasa sesuai tempatnya yang formal ya teman-teman. Itu ada di sekolah gitu ya. Misalnya kalau misalnya kalian sedang bertemu sama guru atau kalian lagi presentasi di depan guru gitu, nah ini bisa menggunakan bahasa yang formal. Kalau misalnya bahasa yang non formal ini, kalau misalnya kalian ngobrol sama teman sebaya gitu kan, meskipun kalian ngobrol sama teman sebaya, tapi kalian itu harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan juga benar gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya bahasa kalian tidak dipahami sama teman kalian, ya tidak terjalin komunikasi. Misalnya si A ngomong aku sayang kamu, terus si B tidak tahu apa arti aku sayang kamu, kan itu tidak akan terjadi komunikasi ya. Jadi harus sama-sama mengerti gitu, meskipun berbahasa di tempat yang formal gitu ya. Kemudian ini ada Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad ini ada yang bangga? Bapak ini siapa yang ngomong bapaknya? Waduh ya. Jadi ini Pak Gunawan Muhammad ini berkata
apa? Bahwa ketika bahasa bergerak ke arah sifatnya yang lebih komunikatif dan bukan sifatnya yang ekspresif, pengalaman yang paling baik tak akan bisa diartikulasikan. Jadi gini teman-teman, intinya kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa yang baik dan benar, kadang-kadang tuh kita nggak bisa mengekspresikan batin kita gitu. Kadang orang tuh nggak ngerti apa yang kita maksud gitu. Jadi sangat penting ya untuk berbahasa yang baik dan juga benar. Next. Oke, jadi sebenarnya Kak Dina dari tadi ngomongin bahasanya sebenarnya keunggulannya apa sih? Apa gitu ya? Jadi keunggulan dari berbahasa yang baik dan benar teman-teman ini lebih dipercaya. Kalian kalau misalnya ngomong kalian tuh kurang baik atau misalnya amburadul gitu ya, berantakan, kalian kalau ngomong tuh pasti kan orang jadi kayak kurang percaya sama kalian. Jadi kayak masa sih dia ini bisa dipercaya kok ngomongnya aja gak jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian berbahasa yang baik dan juga benar, tentunya kalian akan dapat lebih dipercaya gitu teman-teman, baik sama teman atau mungkin sama guru kalian gitu. Nah, kemudian yang kedua ini dipandang baik. Seperti yang poin pertama sebenarnya ini rada-rada sama ya, dipandang baik. Jadi kalau kalian berbahasa yang baik dan juga benar, tentunya kalian akan dipandang sebagai orang yang benar. Kalau misalnya kalian ngomongnya rada-rada nah, kemudian ini yang ketiga, memiliki etika dan budi pekerti yang luhur ya. Kalau kalian berbahasa yang baik dan benar, kalian ini memiliki budi pekerti yang luhur teman-teman. Karena gak semua orang bisa berbahasa yang baik dan benar gitu. Kemudian yang keempat, ini senantiasa dapat menempatkan diri. Nah, kalau misalnya kalian berbahasa ya, kalian itu pasti bisa menempatkan diri kalian. Kalau misalnya kalian bisa berbahasa yang baik dan benar, karena contohnya tadi kalau misalnya kalian lagi kumpul sama teman kan tentunya bahasa yang kalian gunakan ketika kumpul sama orang tua itu kan beda ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat berbahasa yang baik dan benar, kalian bisa menempatkan diri gitu. Nah, ini keunggulan yang terakhir ya, menjadi pribadi yang unggul. Tentunya buat kalian nanti kalau sudah besar tetap jaga bahasa kalian ya, supaya kalian menjadi pribadi yang unggul, yang baik di mata orang banyak. Ini, ayo berbahasa yang baik dan benar. Nah, jadi teman-teman, kita sudah sampai ke kesimpulan ya, 4 kali. Jadi kesimpulannya ini berbahasa yang baik dan benar itu sangat diperlukan ya teman-teman, karena ini akan berpengaruh untuk kehidupan kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama di era saat ini kan banyak ya penggunaan bahasa yang digunakan seenaknya gitu. Kayak kamu ngomong sama orang tua tapi bahasa kamu kurang sopan gitu. Bahasanya kurang sopan, jadi kurang baik lah gitu ya kalau misalnya dipakai. Kemudian kalian juga harus menggunakan tutur kata yang baik dan benar agar orang lain itu percaya sama kalian. Karena percaya deh, kalau misalnya orang udah percaya sama kalian itu semuanya itu akan jadi lebih mudah teman-teman. Karena relasi ya, kalau misalnya kalian kalau misalnya hubungan kita baik nih, itu relasi kita juga akan baik. Kamu kalau mau mencari diskusi atau teman ngerjain tugas itu lebih bagus kalau misalnya kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan gak nih seputar tentang bahasa? Ayo, ada nggak? Kalian ini ada hadiah loh buat kalian teman-teman kalau kalian bertanya. Oke, udah selesai ya. Oke, Kak Dina tutup presentasi kali ini kurang lebihnya.